Di sebuah sekolah terdapat 4 sahabat bernama Jenny, Kila, Revan, dan Rian. Mereka dikenal kompak meski berada di kelas yang berbeda. Kila dan Revan unggul dalam akademik, sementara Jenny dan Rian lebih kuat di bidang non-akademik. Perbedaan itu tidak membuat mereka terpisah, mereka selalu bersama. Di suatu sore, mereka berempat berjanji untuk bertemu di sebuah kafe langganannya. Kila, Revan, dan Rian datang tepat waktu, namun hampir 1 jam berlalu tanpa kehadiran Jenny. Rasa kesal mulai muncul. Ketika Jenny akhirnya datang, ia hanya berkata bahwa ia baru saja bermain dengan teman yang lain. Saat ditegur karena keterlambatannya, ia justru meremehkan perasaan ketiga temannya, membuat mereka sangat kecewa. Beberapa hari kemudian, Kila bertemu dengan Jenny di tempat umum. Jenny terlihat asik dengan teman barunya dan bahkan tidak menyapa Kila. Lebih parahnya, Jenny menceritakan kejadian di kafe dengan versi yang tidak benar, membuat teman-temannya menjelek-jelekan Kila. Saat Kila mencoba berbicara baik-baik, Jenny justru marah dan mempermalukannya. Kila kemudian menceritakan semuanya kepada Revan dan Rian. Mereka bertiga sepakat bahwa sikap Jenny yang sudah banyak berubah. Revan dan Rian mencoba menghibur Kila agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Beberapa hari setelah itu, Kila secara tidak sengaja bertemu dengan Mama Jenny saat berbelanja. Ketika ditanya, Kila awalnya mencoba menutupi masalah, namun akhirnya ia jujur mengenai perubahan sikap Jenny. Mama Jenny sangat kaget dan berjanji akan menegur anaknya. Saat di rumah, Mama Jenny menanyai Jenny dengan baik-baik. Namun Jenny malah marah, merasa disalahkan dan menyalahkan Kila. Ia pun berniatan menemuinya untuk meluruskan masalah menurut versinya sendiri. Keesokan harinya, Jenny mengajak Kila bertemu di taman bersama teman-temannya. Pertemuan itu berubah menjadi keributan. Jenny yang menghasut teman-temannya bahkan menjambak Kila. Beruntung Revan yang sedang lewat melihat kejadian itu dan segera melarai. Jenny tetap bersikap kasar, membuat Kila dan Revan memilih pergi dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Kila dan Revan menceritakan semuanya kepada Rian. Menurut Rian, satu-satunya cara terbaik adalah menyelesaikan masalah secara baik-baik dan terbuka. Ia menyarankan agar mereka meminta bantuan Mama Jenny kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Setelah pulang sekolah, ketiganya akhirnya mendatangi rumah Jenny. Mereka mengetuk pintu dengan hati-hati dan disambut oleh Mama Jenny. Dengan sopan, mereka menyampaikan bahwa mereka ingin menjelaskan semuanya agar masalah ini bisa diselesaikan tanpa konflik. "Halo Tante," ucap Kila, Revan, dan Rian. "Oh, kalian yang datang. Tante kira siapa tadi?" "Oh iya, kalian ada apa datang ke sini?" ucap Mama Jenny. "Kita kesini ingin menyampaikan sesuatu Tante," ucap Rian. "Apa yang ingin kalian sampaikan?" "Ya udah kalau begitu, ayo masuk dulu ngobrol di dalam aja biar enak," ucap Mama Jenny. "Iya Tante," ucap Kila, Rian, dan Revan. "Kalian duduk dulu ya, biar Tante ambilin minum, pasti kalian capek jalan kaki ke rumah Tante," ucap Mama Jenny. "Boleh Tante, kebetulan kita haus, hehehe," ucap Revan. Apaan sih Revan, malu-maluin aja," ucap Rian. "Ya udah sih Rian, lagian gue haus, emang lo gak haus?" ucap Revan. "Haus sih, hehehe," ucap Rian. "Yeuh, segala malu-maluin loh," ucap Revan. "Hehehe, pura-pura aja, biar gak terlalu malu-maluin," ucap Rian. Gak usah repot-repot Tante, kita cuma mau ngobrol aja," ucap Kila. Udah, gak apa-apa, anggap aja ini rumah kalian sendiri, jangan sungkan-sungkan," ucap Mama Jenny. Kila, Revan, dan Rian datang ke rumah Mama Jenny untuk memberitahu bahwa Jenny berubah dan sering membuli anak-anak di sekolah. Mama Jenny pun terkejut karena Jenny tidak pernah cerita apapun di rumah. Mereka meminta Mama Jenny tidak memberitahu bahwa merekalah yang memberitahu. Mama Jenny pun berterima kasih dan merasa gagal mendidik Jenny. Setelah berpamitan,
mereka pergi ke kafe dan membicarakan apakah Jenny akan berubah setelah ini. Mereka hanya berharap yang terbaik. Keesokan harinya di sekolah, suasana menjadi ramai karena Jenny menyebarkan cerita bahwa Kila dan teman-temannya memfitnah dirinya di depan mamahnya. Banyak siswa memandang Kila dengan sinis. Ketika mereka sampai di depan kelas, Jenny pun mengeluh bahwa dirinya difitnah sehingga membuat beberapa siswa menyalahkan Kila. Kila pun membela dirinya. Namun, Jenny terus memutarbalikkan keadaan dengan menuduh mereka iri. Saat istirahat, Kila, Revan, dan Rian membicarakan sikap Jenny. Mia dan dua temannya datang marah-marah karena percaya cerita Jenny. Kila semakin lelah karena menghadapi drama yang dibuat oleh Jenny. Kemudian muncul rumor baru bahwa Kila manipulatif dan iri kepada Jenny. Kila sangat terpukul. Namun, Revan menyadarkannya bahwa ini semua akibat Jenny yang memutarbalikkan fakta. Malamnya, rumor makin menyebar lewat DM dan grup sekolah. Revan pun menelpon Kila dan mengatakan bahwa Mia menjadi penyebar rumor karena Jenny memanfaatkan dia. Kila pun memutuskan untuk menjelaskannya semuanya sendiri di depan kelas untuk di keesokan harinya. Besoknya, Kila berdiri di depan kelas dan menjelaskan bahwa semua rumor tentang dirinya itu tidak benar. Mia akhirnya menyadari bahwa Jenny telah memanfaatkannya dan meminta maaf. Ia pun menegur Jenny di depan kelas dan mengatakan bahwa Jenny bukan korban. Kelas pun menjadi heboh dan sikap Jenny pun terbongkar. Sepulang sekolah, Kila, Revan, dan Rian merasa lega. Meski hari itu kacau, Kila menyadari bahwa lebih baik kehilangan teman palsu daripada bertahan dengan hubungan yang membuat sakit hati.